Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, sambil menunggu yang lain, monggo kita wiwiti. Kak Oke, Koko, monggo dipimpin doa. ya, Bapak Ibu, mari kita memulai acara ini dengan berdoa supaya kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa kami persilahkan. Sudah selesai. Monggo, Pak. Oke, matur suwun Kak Koko. Sama-sama. Sambil menunggu yang lain masuk, niki kula mung tanglet-tanglet mawon. Channel musik Wedi niku Kak sinten nggih? Pak Wedi itu Pak. Oh, Pak Agung Wedi nggih. Ya, Oke. Terus PJOK sama Neta berarti Kak Albi nggih. Nggih. Kak Merik itu Olmika. Baik Kakak, untuk mengawali sesi ini, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kakak-kakak sekalian, untuk hari ini kita 2 JP, nih Kak, 1,5 jam atau 90 menit. Di mana 90 menit ini panjenengan nanti main room. Jadi setelah slide saya kirim, itu nanti panjenengan berdiskusi di room masing-masing selama kurang lebih 15 menit setiap bor. Nah, oleh karena itu seperti yang sudah dibagi, nanti kami masukkan di grupnya masing-masing di Meet pembagian room. Baiklah kakak-kakak, mohon izin untuk nge-share materi hari ini yang kita bahas bersama-sama. Kelihatan nggih Kak nggih? Kelihatan nggak? sudah Kak. Dereng kelihatan lah. Udah.
Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang pemanfaatan sumber berbasis kekuatan dan dalam pembelajaran PJOK. Jadi di sini berbicara tentang aset, Kak. Jadi kita bicara tentang aset. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Ini. Sesuai kesepakatan bersama, Kak, seperti meet sebelumnya, yaitu bentar, Kak. Seperti sebelumnya, Kak, nggih. Kita kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, jadi mulai awal perekotan sampai selesai, kemudian menghargai waktu bersama, Kak. Dimohon nanti ketika kita berdiskusi, kita hargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand, Kak, jika ada yang ditanyakan atau mau dikonfirmasi. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi itu, Kak. Baiklah, Kak. Kita ke slide berikutnya, nggih. Selama 5 menit kita di sini berbincang-bincang, Kak, untuk menghidupkan kelas. Mungkin Kak Wedi memberikan ice breaking di sini, monggo, Kak. Silakan mungkin Kak Wedi. Mic-nya mati, Kak. Ya, semoga semua sehat, teman-teman yang sudah terjaring PPG diberi kelancaran, Amin. dan tetap semangat. Yang belum terjaring seperti saya, semoga sedang terjaring. Yang penting Belum toh, Kak, kita Ida? semangat. Belum, Pak. Sementara belum. Insya Allah tuntas nanti. Amin, insya Allah. Pun tetap semangat. Semangat, Kak. Mungkin kakak yang lain, monggo. Kak Koko, mungkin ice breaking untuk menghidupkan. Apa punya tebak-tebakan, Kak? 5 menit. Oh ya. Untuk menghidupkan. Kak, kita biar nggak tegang, kita nyanyi-nyanyi bersama aja. Bisa Oke, monggo, buka Kak. mikrofonnya. Ya, Ini, monggo. Nyanyi sih, Kak. nggak apa-apa, hiburan, Oh, hiburan. santai Oke, aja, monggo. monggo. Sambil santai di Oke. sini. Ya, kita mulai. Ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau Kalau suka kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Yuk, semangat Bapak Ibu. Oke, bagus. Yang Terima penting kasih. jangan kalau kau semangat banting HP nih, Pak. Bahaya. Saya banting HP. Siap. Monggo. Ini. Oke, Kak, terima kasih. Ini dari saya, Kak. Mungkin bisa dianukan selama 5 menit ya, Kak. Ini masih panjang.
Begini Kak, kata kuncinya adalah jangan lupakan orang yang ketiga, Kak. Karena orang ketiga itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang pertama itu adalah saya, Kak. Orang yang kedua itu adalah Kak Wedi. Yang ketiga siapa, Kak? Yang Kak Koko. ketiga setan, Pak. Lah yang ke Kira-kira yang ketiga siapa, Kak? siapa yo? Ayo, siapa? Ayo. Kak Merik, Pak Kuku. Kak Merik, Merik, Kak Made. Kak Made hilang ya. Merik HP-nya, kameranya rusak on cam. Kak Dino Rizkiawan itu siapa nggih, Kak? Effendi. Effendi, Pak. Kita sudah namanya kok bisa Oh, ganti. Kak Effendi. Kata sudah Nggih, saya nggih, nggih, nggih. Pakai Dino muncul Rizkiawan ini. nggih. Suasana sudah muncul Pak ya. Oh, nggih, sudah. Oke, Kak. Sudah muncul Kak? Kak Effendi. Yang pertama, jangan lupakan yang ketiga nih, Kak, orang yang ketiga. Pertama, Ya, saya. masuk. Kedua, Kak Koko. Yang ketiga siapa, Kak? Yang Istrinya ketiga. Kak. Padahal Kak Wedi setan ini. Setan yang ketiga ya. Contoh saya. Nyuntik. Oke, Kak, bagus. Yang ketiga pasangan Pasangan hidup. hidup. Nggih. Kok saking banyak tugasnya pasangan hidup dilupakan. Bahaya, Pak. Dilupakan, betul. Nggih. Oke, Kak, kita lanjut. 5 menit sudah berlalu, nggih, Kak. Kita ke slide berikutnya. Tujuan daripada materi malam ini yaitu memberikan fasilitas sebagai fasil, yaitu berpusat pada peserta didik secara efektif, bermanfaat, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhirnya apa? Guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJK yang berpihak pada peserta didik. Hilang nggih, Kak? Hilang. Oh, hilang nggih. Sebentar, Kak. Sudah Sinyal hilang. juga di sini, Kak. Sinyal juga di sini. Sebentar, Kak, sebentar. Sabar aja nggih, Kak, nggih. Mohon maaf ada kendala. Ini kendalanya Kak Yazid belum mandi, Pak, ini. Nih, Ruhi Yazid aja. Iya, nggak hadir ya. Kak Yasid ini. Mari mandi kembang kau Pak Bedi. Yang kita buat nanti malam. Sekarang sepak bolanya mana dengan mana, Kak? Timur Leste Indonesia Pak E. Wah, pasti Indonesia Gus Ian. Mohon maaf, Kak, ada kendala nggih sedikit. Mohon maaf, Kak ya. Jadi di sini juga sinyal, Kak. Kak Dino sudah hadir, Kak Koko juga sudah hadir.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 orang. 2, 3, 4, masih 5, 6. 6. Ono puru Oke, sudah kelihatan nggih Kak nggih? Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak. Nah, kelihatan jelas nggih Kak nggih? Nggih. Mungkin bisa diperbesar, Kak. Oh, nggih. Sekedap. Masih loading Kak? Nah, ini dari tadi Kak ya. Dari sini kesepakatan bersama, kita tidak saya ulang lagi. Kemudian 5 menit sudah, tujuan sudah Kak. Ini tujuan modul pada hari ini. Tujuan modul ini guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran meningkat pelajaran PJK berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul ini adalah guru dapat mengidentifikasi, kemudian mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah melaksanakan pembelajaran PJK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJK. Nah, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, Kak. Yang kita bicarakan di sini tentang aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJK yang berpihak kepada peserta didik. Ini. Agendanya kita 90 menit, 5 menit kita sudah lalui, berbasis kekuatan 10 menit hari ini, kemudian nanti 60 menit, itu kita berdiskusi sebanyak 3 situasi Kak, situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Jadi yang kita bahas di sini nanti di
situasi 3, 4, dan 5. Kemudian 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Kemudian nanti 5 menit kita tutup, Kak. Terus kira-kira menurut Kakak, apa sih aset sendiri itu? Monggo kita bahas bersama-sama. Mungkin dari Kak Koko dulu. Aset itu apa, Kak? Untuk aset kalau di lingkungan lembaga, saya kira dalam bentuk hubungan antar apa itu, hubungan kerja maksudnya. Boleh dibilang suatu contohnya itu komite, terus pemerintah desa, terus paguyuban, seperti itu kalau menurut saya. Oke. Kak Effendi, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aset itu sendiri adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga, kemudian suatu orang, seperti itu, Pak. Jadi sumber daya atau istilahnya kalau di istilah lain kekayaan, sesuatu yang dimiliki. Intinya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Kak Merik, monggo. Iya Kak, menurut saya juga aset itu seperti finansial, manusia, sosial, politik, agama, juga fisik, juga lingkungan. Mungkin Kak Wedi. Monggo Kak Wedi. Kalau menurut saya, Pak, aset itu apa ya? Sama dengan Pak Effendi tadi, sumber daya yang ada di sekolah, kita tempat mengajar, sama dengan keluarga lembaga tersebut atau apa ya, kekayaan. Sama sih seperti Pak Effendi sampaikan, dan kerjasamanya seperti yang Pak Koko sampaikan tadi. Mungkin itu hampir sama pemikiran saya. Nggih. Oke Kak, itu masalah aset nggih. Kita lanjutkan. Apa nggih Kak nggih? Apa? Ini kekuatan tidak datang dari ini. Tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan dan tidak tergoyahkan. Ini Mahatma Gandhi, cendekiawan dari India mungkin ya, budayawan. Terus di sini kita akan bicara tentang aset nih Kak. Apa sih aset itu? Nah ini Kak, berdasarkan proses belajar secara mandiri dan pengalaman setelah PGP atau guru pendidikan ini, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Nah, menurut Kakak, langsung saja Kak, nggak usah di kolom chat, biar waktu kita nggak terpotong. Jadi apa pandangan menurut Kakak pendekatan asset based thinking itu Kak? Monggo. Mungkin Kak Effendi dulu, monggo Kak Effendi. Oke, terima kasih. Pandangan saya terhadap pendekatan aset based thinking ini adalah sangat bagus, Pak. Karena kita sebagai guru PJOK harus
berpikir positif bahwa sekolah itu punya kekuatan untuk membiayai guru PJOK, mendukung sekolah, terutama di bidang PJOK. Dan aset sendiri itu juga berarti kekuatan, bahwa kita harus punya kekuatan untuk menjadi guru yang lebih baik, kemudian berpikir positif bahwa anak-anak ini punya kelebihan sendiri, sehingga mereka bisa berkembang di usianya, seperti itu Pak. Jadi sangat bagus sekali bahwa kita harus punya pendekatan berbasis aset. Terima kasih Pak. Nggih, terima kasih juga nggih, Kak nggih. Perlu Kakak ketahui bahwa aset di sini ada dua. Pertama menurut Greens dan menurut Haynes. Kalau Kakak sudah membaca di LMS-nya, itu pertama aset manusia, enggak? Aset manusia itu terdiri dari guru, siswa, dan orang tua. Itu aset, Kak, menurut Green. Jadi aset itu ada 7, Kak. Yang pertama tadi adalah aset manusia. Aset manusia itu ada 3 komponen. Jadi ada murid atau siswa, ada guru, kemudian ada masyarakat atau orang tua. Nah, kemudian aset sosial. Aset sosial ini meliputi komunitas sekolah. Bisa MGMP, kalau di kurikulum Merdeka itu bisa Kombel atau komunitas belajar. Kemudian aset politik. Aset politik itu menyangkut kepada keputusan atau kebijakan kepala sekolah. Nah, aset politik ini bisa juga muncul dari seorang guru, yaitu keputusan guru ketika di dalam kelas. Jadi kalau ada siswa begini, guru itu mengambil keputusan atau mengambil langkah sebelum ke lebih tinggi lagi, ke kepala sekolah atau ke guru BK yang lain. Kemudian aset lingkungan atau alam. Aset lingkungan atau alam itu contohnya kita kalau misalkan tidak memiliki lapangan ketika di sekolah, kebanyakan di SD, itu kita memanfaatkan lingkungan alam sekitar, cuma di sini ada komunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga kalau ada apa-apa, ada masalah, kita sudah siap, Kak. Contohnya mengajak lari siswa keliling lingkungan atau keliling penduduk, rumah penduduk yang padat penduduknya di sekolah itu keliling kampung gitu. Itu kan perlu izin dan perlu komunikasi itu. Itu menggunakan aset lingkungan. Kalau alam bagaimana? Misal kita lari di jalan raya enggak bisa, maka takut kecelakaan atau ke musibah, maka apalagi anak SD yang usia rendah, itu kan penanganannya atau pembinaannya juga perlu ekstra hati-hati. Oleh karena itu, misalnya keliling, diajak naik bukit gitu ya, itu merupakan aset alam. Kemudian fisik. Fisik ini menyangkut sarana prasarana di sekolah. Itu merupakan aset. Bisa pohon, itu juga aset. Mungkin tembok yang tidak dimanfaatkan untuk memantulkan bola di sekolah. Misalkan bola voli itu ya, untuk passing bergandengan dengan tembok, itu aset, namanya aset fisik. Selain matras, terus
selain bak lompat jauh gitu. Jadi sarana prasarana di sekolah itu fisik. Kemudian finansial. Aset finansial di sini meliputi tentang biaya atau donatur, Kak. Misalnya, Kakak mau mengeluarkan biasanya kan MGMP mengeluarkan lomba-lomba voli atau pertandingan voli atau lomba catur atau sejenisnya lah. Pokok biasanya kan ada babopsi, ada porseni. Itu kan memerlukan biaya, Kak. Nah, itu berarti yang digunakan adalah aset finansial. Di dalam aset finansial di sini berarti kita harus berkolaborasi dan pandai-pandai berhubungan dengan Simbau Rekso. Artinya yang memiliki kewenangan dana di situ, terutama di bendahara bos yang di atas setujui oleh kepala sekolah. Gitu, Kak. Kemudian yang terakhir itu aset agama dan budaya. Contohnya, Kak, olahraga di Kabupaten Malang itu berbeda penanganannya dengan saudara kita yang ada di Papua, pedalaman. Itu budayanya bagaimana? Kalau di Papua, saya punya teman di sana yang notabenanya perekrutan PNS tahun 2007 ke sana tanpa tes, tetapi mengabdinya selamanya di sana, nggak bisa pulang. Nah, di sana berbeda. Kalau di sini kan lari itu hal biasa. Di sana luar biasa larinya karena sudah pegunungan, sudah perhutanan begitu. Itu aset budaya. Budaya mereka kita harus mengalah dengan budaya mereka. Ketika orang Jawa diangkat ke sana, memang harus kita mengikuti tempat di sana. Itu yang pengalaman teman-teman yang diangkat di sana, di Wamena ya, Kak, terutama di Papua Wamena. Itu aset budaya. Belum lagi ke agama. Jadi yang perlu perhatikan di sini, Kakak, bahwa aset di sini ada 7. Ya, perlu panjenengan tahu bahwa di LMS kalau kita baca-baca itu ada 7. Di mana ke-7 7 aset ini sangat berkolaborasi, sangat berhubungan dengan satu sama lainnya, Kak. Itu. Terus kemudian di dalam penggunaan aset atau model ini kita memang harus pandai-pandai, Kak, di sini. Tentang aset ini. Oke, Kak, sebelum saya lanjutkan slide-nya, monggo, Kak, kalau mau yang ada di apa namanya? Mau dikonfirmasi, mau ditambahi, monggo. Mungkin dari Kak Koko atau kakak yang lain. Mungkin Kak Koko dulu nggih, Kak. Itu tentang aset, Kak. Monggo, Kak, bagaimana, Kak, aset menurut Kakak basic learning-nya di sekolah Kakak sampai saat ini? Itu, Kak. Monggo. Apa yang disampaikan Kak Mustafa tadi tentang aset, kami sudah melaksanakan dengan hubungan, maksudnya hubungan dengan pemerintah desa, dengan komite, terus dengan paguyuban, itu termasuk kegiatan aset sosial. Jadi terus kami juga melaksanakan aset lingkungan karena kami biasanya melaksanakan kegiatan olahraga itu tidak serta-merta di halaman sekolah, akan tetapi kita menggunakan lapangan milik pemerintah desa. Jadi intinya hubungan antar sosial, jadi kita memang terjalin sehingga kita bisa mewujudkan pembelajaran khususnya PJUK itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu, Kak.
Tidak ada suaranya. Loh, nggak ada suaranya. Saya yang nggak ada suaranya. Monggo Kak Effendi, aset yang sudah dilaksanakan di sekolah kakak. Monggo Kak. Oke, terima kasih. Dari banyak aset tersebut, satu sumber daya manusia, itu sumber daya misalkan kepala sekolah sudah mendukung dalam hal pembelian alat-alat olahraga, kemudian contoh lagi orang tua. Ketika kami memberikan materi gerak dasar manipulatif, anak-anak besok membawa raket. Nah, itu alhamdulillah orang tua sudah mendukung untuk pembelian raket. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Kuku tadi, sama Pak, saya juga bekerja sama dengan Stadion Tumpang, itu pengajuan surat permohonan untuk kegiatan pembelajaran PJOK, misalkan latihan baris, sepak bola, walaupun di sekolah kami halamannya sudah ada dan luas. Cuman untuk mengatasi kebosanan, itu anak-anak kami bawa ke Stadion Tumpang. Kemudian ada lagi kolam renang untuk pengenalan kehidupan air. Kami juga langsung ke kolam renang terdekat. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah selama ini sumber daya ini juga sudah mendukung terutama dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih, Pak. Kalau di sekolahnya Kak Wedi, das pundi Kak? Kalau menurut saya soal aset ini Pak ya, sama sekolah saya juga sama dengan Pak Kuku, Pak Effendi itu kerjasama dengan paguyuban, wali murid, ya, dan kita juga tidak mengindahkan kemandirian kita sebagai guru olahraga untuk aset ini. Contohnya, kita peralatan yang kita gunakan seperti Lipri kan kita harus mandiri seperti itu. Jadi aset terpenting yang kita gunakan juga kan harus kita pikirkan. Untuk aset yang lainnya di sekolahan kita setiap baru mesti diadakan rapat apa yang dibutuhkan. Jadi nanti mungkin bisa dikondisikan untuk diadakan barang yang kita butuhkan dan bekerja sama dengan komite. Seperti itu. Kita juga memanfaatkan lingkungan yang ada. Seandainya di lapangan di sekolah saya juga sudah cukuplah untuk mengajar dengan jumlah murid yang ada di sekolah dan kita memanfaatkan lahan yang ada di desa tersebut dan kita tidak melupakan kerjasama dengan pihak desa. Contohnya seperti ada kegiatan apa, Agustusan kita juga melibatkan, yang terutama kita sering melibatkan paguyuban, Pak. Karena paguyuban banyak membantu, itu aset utama di sekolah yang saya ajar ini mesti selalu paguyuban membantu. Itu mungkin pengertian dari saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Kak. Kak Muhammad Yasid, monggo. Kak Made. Oh, Kak Muhammad Yasid dulu, monggo Kak Yasid. Ya, untuk aset di sekolah kami ini sebetulnya sudah kerjasama antar seperti kepala sekolah yang disebutkan Pak Andi tadi, sosial maupun juga di finansial atau politik itu sudah, meskipun hanya ada beberapa yang kurang seperti di aset pendanaan kegiatan itu yang kadang kita masih kesulitan karena hubungannya dengan biaya biasanya kan kita kesulitan. Tapi untuk masalah SDM dan lain-lain di sekolah kami sangat mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berbusana
berpusat pada siswa itu sangat didukung, apalagi dengan di luar, maksudnya bukan kegiatan sekolah tapi di luar agenda MGMP atau kejuaraan-kejuaraan apa itu di sekolah kami mendukung, tapi ya itu masalah pendanaan biasanya yang kurang. Kalau yang lain sih sudah cukup bagus. Begitu. Nggih, nggih. Kalau Kak Rofik di sekolahnya terus pundi Kak Rofik? Masalah napa nih aset niku Pak. Nggih. Nggih. Terus Nggih, pundi biasanya jenengan? kalau di saya bentar nggih, rame. Bentar. Mhm. Nggih. Kalau di sekolah saya itu masalah kekurangan itu semua sekolah kan nggih sama, masalah pendanaan atau yang lain itu sama. Nggih. Kayak Pak Koko dan Pak siapa tadi, Pak Dino ya, dan lain-lainnya itu tadi hampir sama. Ya untuk menangani itu kan biasanya untuk sekolah ada kerjasama dengan komite yang dilakukan. Baik itu perihal sarana prasarana yang dibutuhkan ataupun biasanya kalau di lingkungan sekitar itu lingkungan sekitar sekolah misalkan ada rumah atau yang halamannya luas itu biasanya sering saya minta untuk bantuan. Terus ternyata dari pihak yang bersangkutan juga mengizinkan. Itu kan juga merupakan aset. Kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar, bekerja sama dengan masyarakat sekitar, komite dan wali murid. Pak dalam pembelajaran juga sama yang disampaikan sama Kak siapa tadi itu untuk kebutuhan siswa dalam praktek sekolah nggak punya, akhirnya kita minta bantuan kepada wali murid yang mempunyai alat misalnya raket atau biasanya anak-anak itu kalau kita akhir-akhir bulan biasanya kehabisan bola. Nah itu biasanya anak-anak cukup membawa bola plastik dan untuk orang tuanya juga mendukung. Mungkin itu dari saya. Nah, terima kasih. Kak Rofik. Kak Agung Wahidiawan. Monggo Kak Agung. Di sekolahnya terus pundi Kak? Oh iya. Kalau di sekolah saya ini yang pertama untuk di aset SDM sudah mendukung karena sudah bekerjasama dengan kepala sekolah, bersama dengan bendahara juga, yang kebetulan bendaharanya saya sendiri. Jadi misalkan ada kekurangan apa namanya untuk alat, untuk peraga pembelajaran, kita diskusikan sekiranya kita bisa anggarkan di Arkas. Karena apa-apa kalau kita dianggarkan di Arkas lebih awal, pastikan pelaporannya juga mudah. Karena segala sesuatu di Arkas itu juga harus sinkron dengan apa namanya kebutuhan siswa. Kita juga melihat dari rapor pendidikan juga, oh sekiranya, oh ini perlu dibeli, ini perlu enggak. Jadi sebelum awal apa namanya itu awal tahap anggaran awal dana BOS itu kita sudah diskusikan ke semua guru, guru PJOK dan guru yang lainnya juga kebutuhannya apa sekiranya yang mempengaruhi rapat pendidikan di tahun lalu sekiranya bisa memperbaiki di tahun berikutnya seperti itu. Untuk kendala di saya yang pertama ya betul itu lapangannya sempit, jadi kita misalnya ada permainan atau apa yang membutuhkan lapangan besar, pertama kita bekerja sama dengan pemerintah desa itu meminjam lapangan walaupun agak jauh. Kalau tidak ke lapangan biasanya di saya itu ada itu apa namanya taman luas itu namanya Sangkar Burung, biasanya ke situ misalkan ada pembelajaran kasti atau pembelajaran yang membutuhkan halaman luas. Jadi bekerja sama dengan pihak desa. Kalau untuk sehari-hari ya di lapangan kecil itu dengan alat seadanya yang kita modifikasi di peraturan sehingga bisa tercipta pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dan terpenuhi juga untuk materinya. Seperti itu
Kak Mustafa. Terima Oh, kasih. nggih, sami-sami Kak. Baiklah Kak, eh kita kalau masih belum puas nanti di slide berikutnya, nggih. Nah, di sini kita berbicara base thinking kita sudah langsung kita sudah bicarakan. Terus kita base thinking kita sudah, keistimewaannya apa. Nah, mengapa ini selama 20 menit Kak. Capaian pembelajaran Ustadz Didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau di lingkungan alam, menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan, meningkatkan partisipasi. Di sini adalah sumber daya, berarti aset Kak. Nah, Kakak akan belajar tentang studi kasus 3. Untuk kasus 3 ini, silakan Kakak sesuai dengan kesepakatan nanti di roomnya masing-masing Kakak akan diberi waktu sebanyak 15 menit Kak nggih. Banyak 15 menit untuk bermusyawarah di mana Kakak nanti silakan Kakak bermusyawarah sesuai dengan kelompoknya Kak ya. Sebanyak kira-kira sepakat 15 menit cukup nih Kak ya, 15 menit. Insya Allah cukup, Kak. Oh, cukup, oke. Di sini ada orang-orang hebat semua kok. Pasti bisa semua. Kakak ini saya acak dulu ke Kak. Roomnya 3. Temnya.
Oke, Kak, terima kasih sudah kembali ke room nggih, Kak, nggih. Sudah kembali ke room semula nggih, Kak, nggih. Iya, siap. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Sudah melakukan diskusi masing-masing. Rupanya ketika saya lompat-lompat ke ruangnya Kakak sangat serius sekali ya. Saya tidak diizinkan untuk nimbrung, Kak, oleh BPGB Jatim. Kami hanya sebagai fasil, jadi menfasilitasi. Tidak boleh komen apapun. Oleh karena itu kepada Kakak ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Monggo dipresentasikan dulu, Kak. Kalau mau share screen monggo. Kalau mau apa namanya langsung ngomong seperti ini monggo. Mungkin dari kelompok 1 dulu, Kak. Monggo. Kelompok 1 tadi masih musyawarah, Pak, terus dipindah ke grup utama. Jadi Sudah tadi kehabisan waktu masih berarti ya. ya kehabisan waktu, masih terjadi perdebatan sengit antara Indonesia dengan Timor Leste tadi, Pak. Sakit Mungkin Pak mawon, Kuku Kak. tadi sama Pak Albi, Pak, yang kelompok 1 tadi sudah ada gambaran seperti itu. Nggih. Monggo Pak Albi atau Monggo, Kak. Pak Kuku. Kelompok 1 monggo. Monggo Pak Koko mau pirin. Monggo kelompok 1, Kak, diwakili oleh sinten? Pak, ini hanya usulan kan tadi di kelompok 1 kan masih terjadi. Mungkin seperti yang di babak awal tadi mungkin sampaikan satu persatu mungkin seperti itu, Pak. Pandangannya mungkin. Kalau kelompok tadi sepertinya belum sempat menemukan titik terangnya. Mungkin ini Oh, nggih. gambarannya kan tadi ada Jadi soal mungkin nggih. Nggih. Atau seperti mungkin itu. dilompat dulu ke kelompok 2 nggih. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Monggo kelompok 2. Bloke Kak Koko nggih. Kelompok 1. Kita kelompok berapa tadi Pak Wedi? Kita kelompok 1, Pak Kuku. Tadi kelompok Oh, 1. ya kita kelompok 1. Kak Mus, Mungkin kelompok kita 2 dulu, kelompok Pak. 1. Mungkin yang siap. Nggih, kelompok 2 monggo sing siap. Kelompok 2 ini siapa saja, Pak, ya? Kok lupa? Wis lali kan kelompok 2 ini. Monggo, Kak. Kelompok 3 mungkin hanya ada 2 orang tadi. Kelompok 3. Kelompok Nah, itu 3 kelompok berarti. kelompok 2 itu yang cuma 2 orang itu, Pak, mungkin yang sudah siap. Nggih. Monggo kelompok 3. Kak Agung, monggo. Kita sudah Oh sepakat iya, tadi. oh iya, iya Pak Rafiq. Untuk dari kelompok 3, ini permasalahannya kan yang pertama, apa namanya, ada kebun kopi yang pemiliknya takut, apa namanya, kebun kopinya dirusak oleh, apa namanya, takut rusak. Dan pemiliknya itu, apa namanya, pemiliknya itu jarang berkomunikasi dengan masyarakat. Sementara di dalam kebun kopi tersebut ada sarana prasarana berupa lapangan ataupun areanya luas yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dan juga di kebun kopi itu bisa mempersingkat jarak dari rumah ke sekolah tanpa perlu naik motor, bisa berjalan kaki. Nah, masalahnya di kepala sekolahnya enggan bernegosiasi. Mungkin yang solusi yang ditawarkan dari kelompok 3 yang pertama, guru PJOK tersebut menjelaskan program yang akan dijalankan apabila terdapat MOU dengan kebun kopi sehingga lapangannya bisa dipakai. Kita jelaskan manfaatnya apa saja. Yang pertama, jalan kaki membuat lebih sehat dan apa namanya membuat kebugaran tubuh siswa juga lebih baik. Yang kedua, kita tawarkan juga program saat kita bekerja sama dengan kebun kopi, kita apa namanya tanamkan rasa untuk kita bisa merawat kebun kopi tersebut. Misalkan dengan
apa namanya, penghijauan atau tema yang berhubungan dengan kebun kopi, sehingga nanti ketika ada kerjasama dengan kebun kopi, pihak kebun kopi tidak takut apa namanya, pihak kebun kopi tidak takut kebunnya rusak, tapi justru terbantu dengan adanya siswa atau sekolah yang bekerja sama secara berkesinambungan dengan kebun kopi. Jadi kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. Di sisi lain sekolah untung, kebun kopi juga untung. Kalau perlu ada pembelajaran tentang pengelolaan kopi yang bisa apa namanya, pengelolaan kopi yang bisa bermanfaat bagi siswa. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, tolak ukurnya kita menyampaikan ke kepala sekolah. Mau sengeyel apapun kita sudah kerjasama dengan pihak lain, kalau kepala sekolah kita belum setuju juga akan susah. Tapi misalkan kepala sekolah belum setuju, kita usahakan rundingkan dulu dengan paguyuban agar kepala sekolah juga bisa setuju. Misalkan kepala sekolah sudah setuju, kita sudah bekerjasama dengan komite, tapi pihak kebun kopi tidak setuju, kita apa namanya, menggandeng ke stakeholder yang lebih tinggi, misalkan pemerintah desa. Misalkan sudah ada negosiasi dengan pemerintah desa, sudah setuju, tapi pihak kebun kopi belum setuju, kita negosiasikan lagi ke pihak yang lebih tinggi, stakeholder yang menaungi kita, misalnya Dinas Kopil Pendidikan atau yang lain. Semisalkan solusi dari Dinas Pendidikan, oh kita solusinya kita apa namanya, kasih dana alokasi khusus untuk sekolah atau apa. Jadi dari kelompok 3 tadi sudah sepakat seperti itu untuk apa namanya, usul yang disampaikan atau masukan dari kelompok 3. Terima kasih Pak Mustafa, terima kasih teman-teman dari kelompok 3 dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih jempol nggih, kasih jempol untuk kelompok 3. Langsung ke kelompok 1 napa 2 niki? Kelompok 1 wis, monggo. Kelompok 1 rumiyin diwakili 1 orang, enggak apa-apa, monggo. Pak Made ya Pak, ayo gantian Pak Made, ayo jenengan wakili. Baik Kak, Made, ini kami tadi ya baru sampai yaitu identifikasi yang poin 1 saja, dan kami belum sempat untuk penjabaran yang poin 2 dan poin 3. Nah, seperti itu. Tapi kami sudah menemukan pokok bahasanya ya Pak ya, dan solusinya. Kalau begitu kami izin share nih Pak Mustafa nih. Nggih, monggo Kak, monggo, monggo. Monggo. Baik, sudah kelihatan Bapak-bapak sekalian? Dereng enggak? Halo? Belum Mbak, Sudah kelihatan? belum Mbak, belum. belum Pak Made. Oh, belum. Sudah kelihatan? Belum Pak Made. Halo? Dereng enggak? Sudah kelihatan? Belum, Kak. Kayaknya kendala sinyal Pak Tenjenengan. Sampean bacakannya sama aja Pak Made. Kak Made Taman Satrian nggih, Kak. Nggih, betul, Kak. Setiawan Krisyanto itu Kak gak hadir hari ini nggih. Itu kan kali Aal, Pak. Itu hadir Pak. Jadi satu sama saya. Hadir Kak, hadir. Oh, hadir. Nah, ini kok nggih, jaketan ya, Pak. Nggih. Nggih. Baik Kak, kalau gitu saya bacakan saja ya. Nggih, monggo Kak, monggo. Nah, ini hasil kolaborasi kami mungkin kelompok 1, yaitu identifikasi pendekatan yang digunakan oleh seorang pendidik dalam situasi yang terjadi, yakni
menggunakan pendekatan berpikir asset based thinking. Mengapa kelompok kami memilih pendekatan seperti ini? Karena dari asset based thinking inilah nanti akan muncul pendekatan yang berbagai, dan disitulah kami bisa memilih pendekatan mana yang cocok dengan situasional yang akan kami hadapi. Seperti itu, Kak Mustafa dan Bapak-Bapak sekalian. Karena ini tadi kami juga belum sempat selesai. Terima kasih. Nggih. Terima kasih, Kak. Langsung kelompok yang terakhir, kelompok 2 ya belum. Monggo, Kak. Kelompok 2 diwakili oleh sinten, monggo. Pak Faiz. Kak Faiz, monggo. Kak Madizan. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Sedikit ingin menyampaikan tadi hasil diskusi dengan kelompok 2 yang tadi sudah diberikan dengan kasus dari Pak Gerak tadi. Pak Gerak, nggih. Kalau menurut kami, tadi identifikasi pendekatan berpikir apa yang harus digunakan guru, mungkin tadi sesuai dengan materi yang sudah dijabarkan oleh Kakak Fasil tadi, mungkin kita lebih baik memakai aset itu tadi Pak. Kita harus belajar dari aset itu terlebih dahulu. Karena di studi kasus tadi juga memang kita tidak tahu aset apa yang dipunyai oleh sekolah. Daripada kita harus ngotot bekerjasama dengan di luar, karena SDM-nya kita juga tadi kan ada beberapa aset atau modal yang memang ada dimiliki di suatu sekolah, mulai dari aset manusia, SDM maksudnya, atau aset sosial. Tadi untuk aset sosial mungkin memang kendala yang terjadi dari kasus tadi adalah sulitnya si pemilik lahan untuk terbuka atau kurangnya bergaul. Jadi mungkin kita cari aset lain yang ada di sekolah mungkin, Pak. Nah, terus untuk aset fisiknya mungkin yang kita pelajari dari fisik di sekolah dulu mungkin. Aset fisik yang ada di sekolah. Bagaimana keadaan di sekolah itu, apakah memang layak atau tidak. Dan memang untuk pola berpikir aset tadi, kita harus berpengaruh pada pola pikir positif, Pak. Pola pikir positif yang dimaksudkan adalah bagaimana nanti anak-anak tetap gerak atau anak-anak tetap bisa berolahraga meskipun dalam kondisi yang mungkin lahannya tidak terlalu luas dengan lahan kopi. Daripada kita harus memaksakan kehendak atau kita harus berpikiran pesimis dengan meng-underestimatekan kepala sekolah tadi. Kan di situ tertulis kepala sekolahnya kurang bisa seperti ini, kurang seperti ini. Kita kembali kepada diri kita sendiri mau untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Seperti itu Pak. Yang nomor 3 tadi belum sampai Pak. Yang nomor 3 tadi Pak. Terima kasih. Nggih, Kakak-kakak, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 3 atau kelompok yang lain. Monggo, Kakak kurang bagaimana? Terus pundi, Kak? Cukup bungkus? Bungkus, Pak. Bungkus nggih, Kak. Nggih. Bungkus, Pak. Nggih, alhamdulillah kalau dibungkus. Terima kasih, Kak. Dengan posisi yang sama, nggih, Kak, nggih. Dengan posisi yang sama Kakak akan bermusyawarah lagi tentang studi kasus 4. Nggih. Kalau Kakak sebelumnya sudah membaca, maka Kakak pasti paham. Jadi yang keempat ini nanti diapakan, betul enggak?
Nah, kita waktunya sama nggih, Kak? Karena di sini hanya ada satu pokok masalah, waktunya hanya 10 menit, Kak. Untuk dimusyawarahkan dengan kelompoknya. Ngoten 10 menit. Nah, sudah bagi kelompok nggih, Kak?
Baik kakak-kakak, sudah kembali ke main room ya, atau main room utama. Sudah kembali ke main room kakak? Nggih, nggih. Nggih kakak, monggo untuk mempercepat waktu, bersikat waktu. Saya lihat panjenengan semangat di grupnya masing-masing. Ya, ini kalau boleh dikata nanti iki iso tukaran barang ngelek pas luring adu ide dan gagasan nih. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Ini. Terima kasih Kak. Silakan monggo dari kelompok 1 atau 2 atau 3 dulu. Monggo sinten. Tadi yang presentasi yang pertama dari kelompok 3. Sekarang ke kelompok 1 aja dulu. Monggo Kak Made atau Kak Koko yang mewakili. Kak Albi, Kak Wedi di situ. Kak Wedi ya? Gimana Kak Wedi? Oh, Kak Kak Albi. Oh, tadi dipilih Pak Albi, Pak Albi wis siap-siap. Oke, Kak. Kak Wedi siap. Monggo Kak Albi nggih, monggo Kak Albi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi aset yang dipilih oleh kelompok kami sesuai dengan studi kasus 4, yaitu adalah aset manusia, karena tadi berhubungan dengan guru, berhubungan dengan kepala sekolah, berhubungan dengan komite, dan donatur dari paguyuban. Yang kedua adalah aset sosial, karena dari sosial itu ada antar lembaga dan hubungannya dengan komite serta paguyuban juga. Berikutnya adalah aset fisik, di mana yang dibahas adalah sebuah alat KPMPJOK. Yang terakhir adalah aset finansial, karena ada donatur dari paguyuban yang menyumbang sebuah alat untuk kegiatan pembelajaran. Yang sudah dimanfaatkan yaitu adalah aset manusia dan sosial. Dari panggilan Bu Kepala Sekolah memanggil guru PJOK untuk berdiskusi terkait dengan alat KPMPJOK, kendala dan hambatannya seperti apa, karena berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Itu Bapak hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke kelompok 2 diwakili oleh sinten? Kak Muhammad Mizan atau Kak Yasid, monggo. Pak Effendi. Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini aset yang dimiliki oleh SMA tersebut sangat banyak sekali, hampir sama dengan yang diungkapkan dari Bapak sebenarnya dari SMA. Itu aset manusia, itu sekolah sebenarnya sudah mendukung untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran PJOK. Kemudian aset sosial itu meliputi kerjasama dengan komite, itu sudah bagus. Tadi juga ada donatur yang sangat peduli terhadap sekolah. Namun pada kasus tersebut ada kejadian pelaksanaan pembelajaran PJOK itu kurang berjalan dengan lancar karena saling lempar tanggung jawab. Ya, ini kunci dicari oleh guru olahraga yang tidak ada, kemudian juga saling lempar tanggung jawab. Itu dibutuhkan modal sosial, yaitu kerjasama, dikumpulkan lagi. Nah, ini diperbaiki, pola pikirnya diperbaiki, mana yang benar, mana yang salah. Yang jelas dari sekolah itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting ini nanti untuk kelancaran peserta didik, sehingga masyarakat itu akan mempercayakan untuk menyekolahkan di sekolah tersebut. Modal finansial atau aset finansial itu pun juga
sudah digunakan dalam sekolah tersebut. Ini karena sekolah di kota yang jelas dananya melimpah, cuman dibutuhkan saja kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung pembelajaran di sekolah tersebut. Kalau fisik jelas sudah bagus, aset fisik di situ kota-kota yang besar dan donatur yang banyak, sehingga memungkinkan untuk semakin berkembangnya sekolah tersebut. Sehingga terutama pembelajaran PJOK ini dengan banyak aset yang sudah ada dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Bagus, terima kasih. Sama-sama Kak. Langsung ke kelompok 3 Kak, monggo. Kak Rofik gantian. Gantian Pak Agung. Hai Kak Rofik. Monggo. Kak Agung nggih. Kak Rofik, Pak. Nggih, Kak Ya, Rofik Kak monggo Kak Rofik. Rofik. Kak dengar ya Kak Rofik mungkin. Kak nggak online mungkin atau orangnya tidak ada. Monggo langsung aja Kak Agung wis. Itu Pak apa? Pak Wais satunya Pak. Tadi juga sudah diskusi bersama. Nggih. Oh Monggo. iya, Pak Al, Pak Al. Kak Monggo Pak Al, monggo Al. Kak Al. Gantosan Kak Al. Monggo Kak Al. Kok hilang nih? Kak Uswatun niku sinten Kak Uswatun? Oh, Kak Rofik tadi. Kak Made ya? Nggih. Maaf, laptopnya mati. Kehabisan baterai. Kak Rofik itu. Monggo Kak siaga. Rofik. Ket nguripi nganu niki. Apa HP? Nggih. Nggih. Untuk permasalahan itu sebenarnya sudah napa nggih? Untuk aset fisik sudah sangat bagus karena semuanya sudah terlengkapi. Baik donatur maupun alat-alat sudah terlengkapi. Mungkin itu hanya pengelolaan dalam lembaga yang belum terkoordinasi atau belum ada tugas yang diberikan untuk menjaga alat-alat yang diberikan. Jadi kalau kita sebagai guru olahraga misalkan seperti itu, ya otomatis kita menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Tapi yang dampaknya seperti cerita yang ada itu kan ada aduan dari peserta didik ke wali murid. Jadi mungkin untuk pembenahan untuk tindak lanjutnya untuk pembenahan di lembaga SMA mungkin niku. Mungkin ada tambahan dari nganu Kak Agung. Monggo Kak Agung. Monggo Kak, monggo. Untuk aset apa namanya? Untuk aset finansial, untuk aset-aset yang lain kita sudah mengikuti dari kelompok sebelumnya, kita sudah sepakat bahwa apa namanya? Pendapat dari kelompok-kelompok sebelumnya sudah sesuai dengan kelompok kita. Ya cuma yang perlu dikembangkan lagi atau ditingkat lagi dari aspek manusianya sendiri, yaitu tentang pengelolaan tugas dan tanggung jawab menjaga kunci tersebut. Mungkin dari aspek apa namanya sumber daya manusianya, dari aspek manusianya itu harus apa namanya dikasih tugas yang jelas, diberikan tugas yang jelas sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab. Jadi seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Kalau memang sudah tidak ada yang dikonfirmasi lagi, kita lanjut ke slide berikutnya kak. Biar kita cepat selesai hari ini. Nah, mohon izin untuk membagi slide kak nggih. Sudah nampak enggak ke? Sudah Kak. Nggih. Kakak-kakak, untuk sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kakak di sini kita akan berbicara tentang lakukan. Nah, lakukan di sini berarti kakak akan mengerjakan tugas kak, yaitu tahapan lakukan mandiri. Tugas dikumpulkan melalui LMS. Kemudian proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Ini nanti kak ke berikutnya. Batas waktu pengumpulan tugas tahap lakukan ini adalah di akhir 1.6. 1.6 berarti kita masih titik 2 kak. Jadi masih ada beberapa waktu lagi. Kemudian apa saja tugas di tahap lakukan, yaitu kakak-kakak mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya, kemudian strategi pemanfaatan secara efektif. Bapak atau kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada, dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan. Tabelnya seperti ini kak, ada di LMS. Kakak silakan nanti lihat di LMS-nya, boleh di-download. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini memiliki pendekatan berbasis aset kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJUK yang berpihak kepada peserta didik. Sekian, terima kasih kakak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ilmunya manfaat nih kak nggih. Nah, sebelum diakhiri, kakak-kakak sudah jelas apa yang disampaikan kak tadi pengumpulan tugas di LMS? Yang terakhir 1.6 gitu kak. Nggih, setelah itu mendekati itu kak. Nanti kalau mau mengumpulkan nanti insya Allah saya kasih tahu kak. Tetapi kalau mengumpulkan lebih awal seperti ini nggak apa-apa kak. Jenengan punya waktu luang, LMS-nya dibuka, jenengan buka-buka gitu kak. Ngoten nggak? Jadi LMS-nya dibuka semua. Ngoten nggak? Mau izin bertanya Kak Mustafa. Nggih, siap. Misalkan dari kakak-kakak yang ada di kelas ini kurang jelas atau belum selesai dalam pengerjaan di LMS, panjenengan apakah bisa mengecek di apa yang maksudnya intinya panjenengan bisa mengecek apa enggak, tahu apa enggak gitu loh. Tahu kak. Jadi Oh, saya bisa membuka LMS jenengan. Artinya ketika jenengan bisa gini aja kak. Setelah ini saya rekodnya saya tutup dulu. Mari kita berdoa dulu ya kak untuk mengakhiri kegiatan ini. Setelah ini ada sesi pesan di yang lain. Monggo Kak Koko untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kakak-kakak. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan maksimal, tanpa beban. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, kami persilakan. Sudah selesai. Oke, Kak, untuk mengakhiri, monggo Kakak untuk buka kamera,
kita foto bersama. Monggo sinten sing mau ngambil nanti dikirim di Agung. grup. Monggo Kak. Monggo Kak Agung. Pertemuan ketiga nggih Kak, ketiga. Pertemuan ketiga. Enggak kampanye kok Kak ini. Nanti keempat kelima ini. Monggo Kak Agung diambil. Mana nih? Kono ya ngono. Sudah. Oke, terima kasih Kak. Tak ngatur sing diatur sing motongi paling anu lek sing motongi sing ngatur ngene lho lek apik ngono ya apik. Oke Kak, untuk mengakhiri saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.